Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Yuni. Nah, sebelum kita belajar SBDP, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, pastikan kalian bergembira. Kenapa? Karena belajar itu menyenangkan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang teknik-teknik membuat karya seni rupa berupa patung serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Hari ini Ustazah Yuni ingin mengajak kalian untuk merancang bagaimana membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi berupa patung. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah tahapan merancang. Apa saja ya? Merancang itu pertama membuat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa adalah gambar kasar yang kita buat pada benda yang akan kita bentuk. Kemudian yang kedua adalah dengan menentukan alat dan bahan. Setelah kita membuat sketsanya, kita menentukan alat dan bahan yang sesuai itu apa. Kemudian yang ketiga adalah menentukan teknik yang akan kita buat. Nah, anak-anak hebat, ayo bersama-sama dengan Ustazah Yuni kita membuat karya seni 3 dimensi berupa patung. Kita akan mencoba untuk membuat salah satu karya seni rupa 3 dimensi. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membuat rancangannya atau sketsanya terlebih dahulu. Nah, di sini Ustazah Yuni akan membuat sebuah sketsa di kertas untuk memperkirakan apa yang akan kita buat. Sketsa ini berupa gambar kasar atau gambar bayangan yang akan kita buat. Harapannya di sketsa ini tidak terlalu banyak garis. Nah, anakku, setelah kita membuat sketsa, hal yang kedua yang kita lakukan adalah menggunting. Jadi karena Ustazah Yuni menggunakan kertas, berarti ini perlu kita bentuk dulu yang kita inginkan. Sebenarnya dalam membuat sketsa kita bisa langsung pada bahan yang kita inginkan. Tetapi di sini karena kita masih dalam tahap belajar, maka kita membutuhkan bantuan dari kertas, gunting, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, setelah kita selesai membuat sketsanya seperti ini dengan bantuan kertas ya, kita bisa meletakkannya di dalam bahan yang akan kita pakai. Di sini Ustazah Yuni menggunakan bahan berupa sabun batang. Jadi Ustazah Yuni pakai sabun batang, bisa merek apapun ya, nggak harus merek ini. Nah, setelah itu kita perkirakan cukup atau tidak bahan yang ini, sketsa yang akan kita buat. Nah, anakku, karena bahan yang Ustazah Yuni gunakan adalah sebuah sabun, tahukah kalian teknik apa kira-kira yang cocok? Apakah teknik membutsir? Apakah teknik memahat? Atau teknik konstruksi? Apa jawaban kalian? Ya, betul sekali. Yang sesuai dengan sabun adalah teknik memahat atau mengukir. Sekarang Ustazah Yuni akan membuat sketsanya pada batang sabun yang sudah kita buat. Nah, setelah sketsa kita buat, ya, kita bisa mengaplikasikan sebuah cutter, ya, untuk mulai memahat. Jadi, pada sabun ini yang akan kita gunakan sebagai alat pahat adalah berupa cutter. Hati-hati dalam penggunaannya karena cutter ini merupakan benda tajam. Mintalah pendampingan orang tuamu dalam mengerjakan.
siap untuk mulai mengcutter secara hati-hati ya nak. Pelan-pelan kita akan mulai membuang bagian-bagian yang tidak termasuk dalam sketsa kita. Nah, ini bentuk sketsa kasar kita dari yang akan kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini, pelan-pelan dalam penggunaannya kita semakin berhati-hati dalam memotong. Nah, ini Ustazah sudah sampai tahap ini. Jadi bentuknya sudah mulai terbentuk seperti yang Ustazah Yuni inginkan. Sekarang kita semakin berhati-hati lagi. Hati-hati kalau sudah dalam bentuk leku-lekuan ya. Nah, ini bentuk yang Ustazah Yuni inginkan. Sekarang pasti ada permukaan yang tidak rapi. Permukaan yang tidak rapi ini kita kecilkan cutternya. Kita kecilkan, terus kemudian kita rapikan seperti bentuk yang kita inginkan. Nah anak-anak, setelah proses pemotongan, sekarang kita bisa melepas sketsa yang kita buat tadi. Nah, sudah mulai terbentuk belum apa yang ingin Ustazah Yuni buat? Bisa kalian lihat? Coba kalian tebak apa ini bentuknya? Betul sekali, ini adalah sebuah karya seni rupa yang Ustazah Yuni wujudkan dalam bentuk apel. Nah, setelah itu kita bisa memperhalus lagi potongan-potongan atau ukiran yang ingin kita buat dalam sabun ini. Ya, jadi kita ini kan pelan-pelan ya nak ya. Hati-hati dan pelan-pelan, tetap pelan-pelan dan jaga jari jemari kalian semua. Nah, kita rapikan lagi. Jika ada rasa yang belum, bisa kita rapikan kembali dengan pelan-pelan. Untuk mempertegas bentuk yang kita inginkan, bagian ujung samping-samping sini, tepinya, itu bisa kita perhalus lagi ukirannya, sehingga nanti akan membentuk gambaran dari sebuah apel. Kalian juga bisa membuat dengan bentuk bunga atau buah-buahan yang lain. Misal mau membuat jeruk, nah disesuaikan sabun yang warnanya sesuai untuk jeruk. Warna apa kira-kira? Ya betul, warna oranye ya. Karena ini adalah karya seni rupa dari bahan sabun, maka kita tidak perlu pakai pewarnaan. Kita tidak perlu sampai di teknik pewarnaan karena sabun sendiri sudah punya warna. Kita hanya tinggal menyesuaikan saja bentuk apa yang akan kita buat dan kemudian warna sabun yang cocok untuk benda tersebut ya. Karena saat ini sabun sudah banyak warna-warnanya ya, pilihan warnanya banyak dengan beraneka aroma. Nah, kalau dirasa sudah tepiannya sudah halus, bentuknya sudah seperti yang kalian inginkan, sudah mempertegas bentuk dari karya yang ingin kalian buat, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita bisa memberikan fungsi yang lebih pada karya yang kita buat. Di sini karena sabun ini memiliki aroma yang harum, maka Ustazah Yuni inginkan
karya seni rupa 3 dimensi yang Ustazah Yuni buat yaitu berupa pengharum ruangan. Jadi kita bisa meletakkan ini di kamar sebagai pengharum ruangan sehingga kamar kita aromanya harum. Ya, begitu ya nak ya. Demikianlah teknik pembuatan karya seni rupa dari bahan sabun menggunakan teknik mengukir ya dengan bantuan cutter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.